Indonesia sejak lama dikenal sebagai daerah yang subur, dipenuhi tumbuhan beraneka jenis. Ratusan tahun silam, negeri yang dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa ini dikenal kaya karena memiliki sumber alam yang melimpah di atas permukaan tanah maupun di dalam perut bumi seperti minyak, emas, dan batu bara. Pencipta lagu pun seakan mendapat ilham untuk melukiskan keindahan itu dalam kata-kata romantis yang dipilihnya. Gambaran dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa melukiskan betapa indahnya pohon-pohon nyiur melambaikan dedaunannya di atas permukaan pasir berkilau seperti emas di pantai kepulauan Indonesia. Pohon-pohon kelapa, pohon-pohon pinang, dan ribuan jenis tanaman adalah warna hijau yang menghiasi keindahan alam Indonesia. Jauh masuk ke dalam kawasan alam di antara ladang-ladang pinggir desa, hutan-hutan primer dan sekunder, pohon-pohon aren tumbuh dengan suburnya. Aren yang memiliki nama sinonim Arenga sacchaverifera tumbuh di daerah Asia Tenggara sampai ke Kepulauan Ryukyu, Jepang, dan menyebar ke Vietnam hingga Himalaya. Perawakan aren yang mirip dengan pohon kelapa atau Cocos nucifera karena masih kerabat dekat sama-sama anggota suku Palem-Paleman. Dalam perjalanan panjang, tumbuhnya pohon aren atau Arenga pinnata telah memberikan kehidupan bagi masyarakat karena produk utamanya seperti penghasil gula merah, kolang-kaling, tepung sagu, dan ijuk. Namun populasi yang subur dalam perjalanan tumbuhnya, akhirnya aren harus mengalami penurunan populasi yang drastis yang diakibatkan perluasan areal pertanian dan lingkungan pekarangan. Inilah yang menjadi pemikiran Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor LIPI melakukan budidaya dengan menemukan teknik perkecambahan biji aren yang mudah dan murah. Penyebaran bibit yang dilakukan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI Bogor adalah untuk membantu tersedianya bibit aren secara berkelanjutan dan penanaman kembali di alam sebagai usaha konservasi lahan kritis dan marginal serta penyelamatan kawasan yang menjadi sumber air. Di areal Kebun Raya Bogor yang luas, tumbuhan aren diperlakukan cukup baik. Apalagi pohon induk yang memiliki kualitas buah dan biji yang akan dijadikan benih. Budidaya aren di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor dimulai dengan penyemaian, yaitu biji dari buah matang dicuci sampai bersih untuk mencegah cendawan. Biji yang sudah bersih bisa langsung disemai pada media serbuk gergaji, tanah, pasir, kompos. Namun media serbuk gergaji lebih baik karena dapat menyerap air sehingga dapat mempertahankan kelembaban media, memudahkan keluarnya kecambah, pertumbuhan kecambah lebih cepat, pengambilan kecambah mudah untuk dipindahkan ke polybag. Keunggulan serbuk gergaji mempunyai suhu yang lebih hangat dibandingkan dengan media lainnya, karena adanya proses pembusukan media dan diduga dalam proses pembusukan tersebut mengeluarkan gas etilen yang dapat mempercepat pengecambahan benih aren. Pemilihan benih aren biasanya diambil dari buah yang sudah matang. Kulit buah berwarna kuning kecoklatan atau kuning kemerahan. Sebaiknya pemilihan benih aren yang masih segar dan sehat, tidak terdapat serangan jamur, hama, maupun penyakit. Cara-cara penyemaian benih yang dilaksanakan di Kebun Raya Bogor adalah untuk memudahkan dalam memilih atau menyeleksi kecambah yang baik untuk dijadikan bibit daripada cara menanam benih langsung di lapangan.
Kualitas bibit mempunyai arti yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman aren karena bibit yang berkualitas diharapkan dapat menghasilkan tanaman dewasa yang berkualitas, yang hasilnya dapat ditentukan oleh kualitas bibit, penanganan bibit, dan faktor lingkungannya. Pemindahan kecambah dari persemaian dapat dilakukan sejak alpokol yang berwarna putih ke kuning-kuningan muncul dari biji. Pemindahan biasanya dilakukan waktu pagi atau sore hari. Hal itu untuk mengurangi adanya penguapan yang tinggi yang menyebabkan kecambah menjadi kering. Media tanam berfungsi menyokong tegaknya bibit tanaman yang juga menyediakan air, udara, dan makanan yang berupa unsur-unsur hara yang dipersiapkan dalam polybag. Pemeliharaan bibit aren kurang dari 2 tahun sebaiknya diletakkan di tempat teduh untuk mengurangi intensitas sinar matahari. Sementara penyiraman pada bibit aren bisa dilakukan sekali atau 2 kali dalam sehari, tergantung juga pada musimnya. Sedangkan penyiangan perlu dilakukan untuk mengetahui gulma yang dapat menjadi saingan bibit dalam menyerap sinar matahari, air, dan unsur hara dan menjadi inang bagi hama atau penyakit yang dapat menulari bibit aren. Untuk menjaga kesuburan bibit aren diperlukan juga pemupukan dengan pupuk daun atau pupuk yang diberikan lewat tanah. Pupuk daun lebih cepat diserap oleh tanaman, namun biayanya akan lebih mahal. Tetapi dapat juga menggunakan pupuk NPK yang dicampurkan pada media tanam atau diberikan pada setiap polybag 4-6 butir setiap 4 bulan selama 1-2 tahun. Sebelum penanaman dimulai, sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu lubang tanamnya sesuai dengan jarak tanam yang diinginkan. Jarak tanam yang ideal adalah 6 x 6 meter dengan ukuran lubang tanam 50 x 50 x 50 cm pada tanah yang subur. Sedangkan untuk tanah yang tidak subur dan padat, lubang tanam dibuat lebih lebar agar tumbuhan akar tanaman baru lebih leluasa sehingga tanaman tumbuh dengan baik. Penanaman untuk budidaya aren berskala luas sebaiknya lubang dipersiapkan sebulan sebelumnya. Dibuat dengan cangkul atau dengan mesin pembuat lubang tanam yang dibiarkan 1-2 minggu. Kemudian ditutup kembali dengan tanah semula yang telah dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan sama. Kemudian dibiarkan kembali selama 1-2 minggu, sehingga tanah tersebut benar-benar kompak. Setelah lubang tanam siap, maka bibit aren bisa ditanam dengan cara menggali sebagian tanah di tengah-tengah lubang tanam sesuai ukuran polybag bibit. Kemudian polybag dilepas dengan cara disobek agar kekompakan tanah pada polybag tidak terganggu sehingga pertumbuhan akar tetap baik. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor dalam budidaya aren melalui teknik perkecambahan biji aren yang mudah dan murah telah berhasil memperbanyak 60.000 bibit aren yang telah didistribusikan secara cuma-cuma kepada masyarakat antara lain di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat. Kepedulian itu sesuai dengan tugas dan fungsi kebun raya, ikut menyebarkan hasil koleksi tumbuhan berpotensi ke habitat aslinya, untuk tujuan konservasi sumber air dan rehabilitasi lahan, atau memasyarakatkan untuk tujuan pemanfaatan aren yang multiguna di tengah-tengah adanya overeksploitasi yang mengancam populasinya.
Budidaya aren dengan teknik perkecambahan biji aren membantu usaha peremajaan tanaman aren bagi kelangsungan mata pencaharian petani penghasil gula aren dan menumbuh kembangkan agroindustri dan membudidayakannya secara komersial.